Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah Tulabul ilmi bi majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali tidak ada kalimat yang paling pantas untuk mengawali mulianya majlis ilmu syar'i kita di kesempatan penghujung sore hari ini, Selasa 18 Sya'ban ya. Berganti maghrib nanti 19 Sya'ban 1446 Hijriah. Melainkan kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita menyempurnakan bersyukurnya kita atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah yang tiada henti-hentinya dan tiada tara. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga salawat dan salam terus bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau dan kepada seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tanpa terkecuali, dan semoga kita pun mohon kepada Allah kelak dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan faidah kita di majlis sore hari ini. Ana sudah izin untuk jeda dulu, break dari lanjutan pembahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa atau Mukhtasar Ad-Da'u wa Dawa. Kita akan manfaatkan pembahasan kita sampai sekira waktu maghrib nanti untuk materi yang insyaallah ya antum pun tidak asing dan memang sudah semarak di beberapa majelis dari para asatidzah kita, yakni persiapan Ramadan ya. Karena bagaimanapun juga yang setiap tahunan ya kita diperjumpakan kembali umur kita dengan Ramadan, kemudian kita pun selalu persiapan hal-hal yang akan kita butuhkan dalam optimalisasi ibadah kita di Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Namun tetap untuk keadaan Ramadan yang teriring doa, semoga Allah sampaikan umur kita ke dalam Ramadan ya. Allahumma balighna Ramadan ya. Ya Allah, pertemukanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kita tetap membutuhkan apa yang menjadi pengingat, kemudian reminder dan semisalnya ya. Antum dari adab penuntut ilmu saja sudah tahu berkaitan dengan ilmu, mudzakarah ihyaul ilmi mudzakaratuhu ya. Hidupnya ilmu, semakin bercokolnya ilmu, menghujam kuat dalam pemahaman kita adalah dengan mudzakarah, dengan diulang-ulang, dengan diingat-ingat kembali ya. Kemudian juga kita tahu bahwasanya pengingat dalam kebaikan bagi hati orang-orang yang beriman akan selalu bermanfaat. Sebagaimana ayat yang Allah firmankan di ayat-ayat penghujung surah Az-Zariyat, Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Terus ya, saling memberikan peringatan dalam kebaikan, saling berwasiat, karena itu akan selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman ya. Tapi maka kita akan membahas tentang materi seputar Ramadan, baik persiapannya ataupun nanti apa yang akan kita upayakan untuk maksimal ibadah di dalamnya, hal-hal yang harus kita hindarkan selama Ramadan nanti dan seterusnya. Taib, ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala, sebagai panduan ada materi PDF ya yang ana bagikan. Ini mungkin hanya anak bagian penting-pentingnya saja ana ambil ya. Taib, di antaranya dalam materi Istiqbalu Ramadan ya, disebutkan dari karya Muhammad ya, ada yang menyebutkan Naim, ada Nuaim ya, Muhammad bin Ibrahim, bahwasanya beliau menyebutkan di muqaddimah, memberikan penegasan bahwasanya hukum asalnya Masya Allah ya, sudah modal utama bagi kaum muslimin, mereka paham benar kalau Ramadan itu spesial. Hukum asalnya mereka paham atau tidak? Paham iya. Menurut kita yang jangankan penuntut ilmu ya, orang-orang yang mungkin awam pun sekalipun jauh dari majelis, kalau mereka ditanyakan Ramadan itu spesial atau tidak, istimewa atau tidak, mereka tahu istimewa. Maka saya pun menyebutkan bahwasanya Ramadan adalah mausimun khair, musim kebaikan. Namun kata beliau, tidak serta-merta yang memahami agung dan spesialnya Ramadan kemudian persiapan mereka dan juga apa yang menjadi perlakuan mereka di Ramadan
itu kemudian selamat. Ana ulangi ya. Apakah orang yang awalnya memang sudah memahami Ramadan itu agung, spesial, istimewa, terlebih kalau nanti kita kembali mengulang apa yang menyebutkan keistimewaannya, apakah orang yang sudah paham Ramadan istimewa kemudian otomatis dijamin mereka keluar dari Ramadan selamat semuanya? Belum tentu. Karena memang datang ancaman dari Nabi. Semisal nanti dari sisi puasanya saja Nabi menyebutkan ya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat bagian apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Ini menunjukkan mereka tidak selamat. Puncaknya dari keseluruhan bulan Ramadan kita juga tahu ya, ketika Nabi mengaminkan doa Jibril yang mendoakan kebinasaan, celakalah seorang hamba yang bertemu dengan Ramadan kemudian selesai waktu-waktu di Ramadan ternyata gagal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Syekh pun mengingatkan di mukadimah, nanti antum lihat ya. Ternyata persiapan mereka pun aneka ragam yang diperbuat oleh kaum muslimin. Ada yang persiapannya benar, ada yang keliru. Contoh yang keliru kata beliau di antaranya 2 poin. Di antaranya sebagian kaum muslimin untuk menghabiskan waktu-waktu Ramadan sudah menyiapkan beberapa serial film. Serial film. Bukan dia yang menyiapkan, mungkin sudah siap stasiun channel-channel TV swasta. Sebagian rumah tangga yang mengaku Islam bangun awal dimakan sahur, makan sahurnya cukup 20 menit, tonton hahaha 2 jam. Ada lah. Iya. Dan ini sebagian waktu yang berpotensi dilalaikan untuk berdoa, di antaranya waktu sahur ya. Kemudian juga kata beliau di antaranya juga apa? Ijma'ut ta'am, mengumpulkan makanan. Sebagian emak-emak udah ngelis daftar menu makanan. Ya. 30 hari. Ya mungkin kalau sahur lebih simpel jenis makanannya, tapi untuk berbuka yang sebagian ketika menunya pengen segala ada, menghabiskan waktu mereka nantinya. Bisa 1 jam di dapur. Hati-hati nih para istri, diingatkan ya. Insya Allah menu berbuka ini mamah mau masak. Masak apa mah? Menunya begini-begini. Berapa lama mamah di dapur? Beli bahannya setengah jam, ngolahnya 1 jam, menghidangkannya 15 menit. 1 jam 45 menit mamahnya sudah lancar baca Quran. Itu 2 juz selesai itu. 1 jam 45 menit bagi yang lancar baca Quran, dapat atau tidak? Dapat lah. Udah, maka antum gak usah mah sayang 1,5 jam di dapur. Udah, go food aja lah. Go food. Tapi siapin dananya, maksudnya siapin dananya ya. Tapi intinya ada yang keliru menyiapkan Ramadan tersebut ya. Apalagi kalau yang sudah dirinci oleh para ulama kekeliruan yang dianggap bagian dari persiapan Ramadan ya. Yang entah apa, mandi besar lah. Kemudian mengkhususkan ziarah kubur, diniatkan khusus keutamaan sebelum Ramadan, itu bermasalah. Kalau udah biasa ziarah kubur dan ziarah kubur juga di momen sebelum Ramadan tanpa mengkhususkan, nggak ada masalah. Ya. Dan seterusnya, intinya ada kekeliruan. Namun tadi hukum asalnya apa? Kaum muslimin tahu Ramadan itu spesial, semuanya tahu. Ya. Dan itulah keadaan yang tetap terjaga pada hati-hati kaum muslimin ya. Namun ketika pengetahuan mereka tidak mengantarkan sikap dan perlakuan mereka sebagaimana yang Allah harapkan, itu masalahnya. Contoh, semua hati kaum muslimin menunjukkan kerinduan berjumpa dengan Ramadan, sedangkan kerinduan berjumpa dengan sesuatu yang dia rindui menunjukkan pengagungan. Nah, pengagungan yang benar ditunjukkan dengan perbuatannya. Contoh, kita tanya pada diri kita di majelis ini, siapa yang sudah benar serius berdoa dipertemukan Ramadan 6 bulan sebelum? Ada? Kapan berdoa ingin diperjumpakan dengan Ramadan? Baru sekarang. Atau baru minimal kaum muslimin pas masuk Rajab lah ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya 2 bulan masih top lah. Tapi mereka yang tidak mengamalkan doa tersebut gimana, jauh dari potret salaf terdahulu. Sedangkan kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, orang-orang salih terdahulu membagi 1 tahun kalender hijriyah, patokannya Ramadan dengan 2 semester, kan begitu ya. Setelah Ramadan 6 bulan mereka berdoa agar amalnya diterima, 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah agar umur kembali disampaikan ke Ramadan, begitu. Kenapa? Karena mereka tahu keagungan Ramadan. Maka ketika mereka serius berdoa, itu doanya jujur. Dan itu salah satu persiapan yang diingatkan oleh Syekh, jaga
Perbanyak doa dengan doa yang jujur. Apa salah satu manfaatnya? Kita nggak ada yang jamin ya. Contoh tadi doa kita, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Tidak ada yang menjamin. Kalau sekarang mungkin 11 hari atau sekitar itulah. Sya'ban tersisa hari-hari sekarang. Jangankan 11 hari, sampai waktu maghrib, isya, besok pun kita nggak ada yang jamin umur kita. Kita tahu ajal adalah salah satu rahasia besar Allah. Maka kata para ulama, kalau doanya jujur, qadarullah, di antara kita ada yang nggak nyampe umurnya ke dalam Ramadan, padahal di balik doa yang jujur tersebut kita ingin takhtid ya, planning perencanaannya. Bukan challenge, bukan tantangan. Coba Anda tawarkan, antum tahun ini berapa kali khatam tilawah Quran? Berapa kali ya? 2 lah minimal. Antum kan penuntut ilmu, kita sepakat penuntut ilmu itu di 1 bulan yang lainnya juga udah biasa sekali khatam. Meren. Ya. Penuntut ilmu mah udah nutrisi wajib itu ya. One day one juice udah wajib itu. Itu di 11 bulan yang lain. Maka masa Ramadan 1 kali khatam juga, minimal 2 kali lah. Ya. Maka kita ingin ada targetan ibadah-ibadah kalau umur kita sampai ke dalam bulan Ramadan dan doa kita jujur. Maka sebagian ulama berpendapat kalau Allah takdirkan qadarullah kita meninggal lebih dulu tanpa sampai ke Ramadan, pahala rencana ibadah kita sudah Allah catat. Makanya sering Anda sampaikan, kondisi yang paling mengherankan adalah manusia yang malas berdoa. Bingung gitu. Emang berdoa butuh effort apa sih? Butuh biaya besar nggak berdoa? Maka manusia yang paling mengherankan adalah manusia yang malas berdoa. Perlu biaya atau enggak? Perlu. Kalau pengen doanya di raudhah ya. Itu mah umroh namanya. Umroh. Bukan untuk berdoanya, umrohnya yang mahal biayanya ya. Atau besar biayanya. Tapi kalau cuma datang ke masjid di komplek perumahan, jalan kaki, enggak butuh biaya. Atau di rumah sendiri kita yang menghidupkan sholat sunnah yang terbaik di rumah, langsung bersimpuh dalam keadaan bersuci menghadap kiblat, apa sulitnya berdoa? Tapi maka ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala, memang sebagian ulama berpendapat pengagungan hati kita saja sudah diindikasikan kurang. Di antaranya kita baru berdoa ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan saja sudah mendekati hari-harinya. Iya. Atau paling tidak ya doa yang boleh diucapkan tapi jangan dinisbatkan sabda Nabi ya. Yang Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban, kaum muslimin ketika kemarin masuk Rajab itu berdoa ini. Harusnya di bulan Sya'ban tetap pakai doa ini, cuma Rajabnya dihilangkan. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan wa waffiqna fihi lil a'mali shalihat. Ya Allah, berkahilah kami di hari-hari yang tersisa di bulan Sya'ban. Ya Allah, pertemukanlah umur kami ke dalam bulan Ramadan dan sempurnakan dan berikanlah kami taufik kalau nanti sampai di dalamnya untuk bisa maksimal beramal salih. Amin atau tidak? Amin lah. Itu kan doa ya. Itu doa contoh ya. Tapi maka ikhwan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas keagungan Ramadan ditunjukkan oleh nusus dalil-dalil Al-Quran. Di antaranya Syekh langsung membawakan tentu saja ayat yang utama yang menjadi tujuan penempaan kita di bulan Ramadan dengan ibadah saum yang utamanya di siang hari dan ibadah-ibadah yang lain. Kita tahu di rangkaian ayat-ayat puasa kembali kepada surat apa? Al-Baqarah ya. Kembali kepada surat Al-Baqarah. Rangkaian ayat-ayat puasa dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat berapa? 183 sampai berapa? 185 atau 186? Rangkaian ayat puasa berarti lebih dari 1 atau 2 ayat. 183 sampai berapa? 185 atau 186? Ustaz suka jebak. Sampai 187 ya. Sampai 187 ya. 183 tentang penetapan wajibnya hukum saum Ramadan. 184 tentang rukhsah, yang safar atau sakit nggak sanggup puasa boleh berbuka dan diqadha di hari yang lain. 185 tentang rukhsah juga. Kemudian awal penetapan masuk bulan Ramadan ya. Kemudian juga ketika berakhir Ramadan bertakbir mengagungkan Allah. 185. 186 disisipkan tentang amalan agung kita Ramadan adalah berdoa. 187 tentang i'tikaf. Betul ya, itu tema-tema rangkaian ayat-ayat puasa 183 sampai 187. Maka saya membuka dengan kembali ingat penempaan kita di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun.
Maka kita pernah bahas tentang tafsir ayat-ayat puasa ya di 2 tahun yang lalu lah kalau tidak salah. Maka kata Syekh As-Sa'di, an-nasiyama a'dhamu sababin litaqwa. Beliau mengambil kalimat inti, sungguh saum itu, maksudnya ibadah utamanya saum, tentu saja dengan ibadah yang lain di bulan Ramadan benar-benar sebab terbesar untuk meraih ketakwaan. Ini agungnya Ramadan. Momentum yang tepat untuk perbaikan diri. Berapa banyak yang menempuh jalan hijrahnya di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang berbalik dari doyan kemaksiatan, berbalik dengan ketaatan dengan izin Allah dan taufiknya di bulan Ramadan. Berapa banyak yang tadinya melakukan hal-hal yang lalai mulai menjauhkan diri. Jangankan yang maksiat, yang dosa itu ya, yang makruh, yang mubah berlebihan saja mulai ditinggalkan. Maka Ramadan dengan berbagai variasi ibadah sesuai dengan contoh Nabi, jelas dia adalah sebab terbesar untuk meraih derajat ketakwaan. Sedangkan perjuangan kita sebetulnya untuk meraih kedudukan manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah derajat muttaqin. Makanya antum perhatikan rangkaian ayat puasa di ayat awal 183 sampai ayat penutupnya 187 berujung sama ketakwaan. Kalau ayat 183 la'allakum tattaqun, kalau ayat 187 la'allahum yattaqun, sama. Goals utamanya adalah bertakwa ya. Tapi kemudian juga Syekh menyebutkan beberapa keutamaan Ramadan, tentu saja hadis-hadis Nabi lebih banyak. Dan hadisnya tidak asing lah. Makanya Anda juga sebutkan ini insyaallah cenderung murojaah bagi antum yang banyak mencatat faidah di majlis yang antum hadiri, terutama tentang materi-materi tentang Ramadan ya. Maka hadis yang tidak asing bagi kita adalah terkumpul dalam satu hadis ketika Ramadan tiba, di antaranya apa? Futihat abwabul jannah ya, dibukakan pintu surga ya. Wa ghuliqat abwabun nar atau abwabun niran, ditutup pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan dibelenggu syaitan. Kemudian dalam riwayat yang lain, fanada munadi, maka ada yang menyeru, ya bagiyal khair akbil, wahai para pemburu kebaikan, ayo sambutlah bulan yang mulia ini. Wa ya bagiyas syar aksir, dan yang masih melakukan dosa aksir, kurangi atau hentikanlah. Dan riwayat yang lain tambahan lagi, walillahi utaqa'u minan nar wa huwa wa dzalika fi kulli lailah. Dan di sisi Allah ketika datang malam 1 Ramadan, maka Allah menetapkan adanya hamba-hamba yang dicatat terbebaskan dari api neraka, dan itu adalah setiap malam ya. Maka dalil yang sahih ini yang membantah kalau ada seseustad yang masih membawakan dalil Ramadan terbagi menjadi 3 bagian besar. 10 hari pertama apa? Rahmat gitu ya. Pernah dengar hadis ini? Halo? 10 hari pertama apa? Rahmat. 10 hari kedua magfirah. 10 hari ketiga itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka kalau menyatakan itu hadis Nabi, kita tegas menyebutkan sanadnya lemah. Secara sanad dia dhaif, secara matan dia munkar. Secara sanad periwayatan saja lemah dan isinya munkar. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis sahih tadi. Hadis sahih menyebutkan pembebasan hamba dari api neraka itu setiap hari atau setiap malam atau 10 hari terakhir? Setiap malam. Ditambah lagi penjelasan para ulama, kalau dibagi-bagi menjadi 10 hari pertama rahmat. Kalau 10 hari pertama hanya dapat rahmat, enggak dapat magfirah dan ampunan dan pembebasan dari api neraka, apa manfaatnya? Atau masuk 10 hari kedua dapat magfirah tapi rahmat dan pembebasan dari api neraka enggak dapat. Yang ada tuh sepaket semuanya. Iya. Yeah. Maka dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Dalam riwayat yang lain futihat abwabur rahmah. Itu mulai awal masuk Ramadan riwayat menyebutkan seperti itu. Maka maksudnya apa? Pertama, menunjukkan potensi kaum muslimin untuk beribadah di bulan Ramadan jauh lebih melejit semangatnya. Betul atau tidak? Betul. Masih ingat antum apa sebabnya? Di antara sebab zahirnya apa? Kenapa kita lebih bersemangat ibadah di Ramadan? Masih ingat? Apa sebabnya? Bete apa? Banyak temennya maksudnya. Banyak temennya. Contoh kalau anda tanyakan, lebih berat mana saum sunnah sama saum Ramadan? Jangan jawab dua-duanya. Payah banget antum kalau dua-duanya berat Ustaz. Harus pilih, lebih berat mana? Puasa sunnah sama puasa Ramadan?
Puasa sunnah kunaon? Kadang solo karir kan. Antum gak buka grup WA dari pagi sudah niat saum sunnah, jam 11 baru diingetin sama teman. Antum ikut gak? Kenapa? Loh, tadi kan teman kita nawarin, kita mau makan sepuasnya di restoran yang terbaik. Antum langsung tuh ababil tuh. Jadi ABG labil itu. Terus puasa atau batalin kan? Ah sunnah iya batal we lah gitu kan. Ini tawaran kapan lagi nih? All you can eat. Restoran terenak. Udah ujian. Sama seperti ditanyakan, mana yang lebih berat? Salat tahajud atau salat tarawih? Tahajud, karena kita sendiri. Makanya Ibnu Qudamah menyebutkan kalau kita lebih bersemangat dalam ibadah karena banyak teman-teman yang solih, itu tidak mengurangi keikhlasan. Karena memang tabiat kita begitu. Cuma ketika tidak ada teman pun jangan turun drastis, maksudnya begitu. Jadi dan kita diperintahkan untuk memperbanyak teman-teman solih, diantaranya ziyadatul hirs fil ibadah, menambah semangat kita dalam ibadah, tetap menjaga keikhlasan. Cuma kan kalau ada temannya wah lebih, nah, makanya apa? Dulu TSM ya, terstruktur, sistematis, masif, wah gitu. Itu kejahatan itu. Terstruktur, sistematis dan masif. Maka kata Syekh As-Sa'di, di antara semangat ibadah kita di Ramadan lebih meningkat karena masif. Semuanya kalau yang tidak ada udzur pasti melakukan ibadah tersebut. Kalau yang memenuhi syarat wajib puasa, puasa atau tidak dia? Puasa semuanya. Aqilun, balig, muslimun gitu ya. Qadirun, la mani alahu. Ini yang sudah berakal, muslim, sudah balig, kemudian mampu untuk berpuasa, tidak ada penghalang. Atau mukim tambah satu, domisili, karena safar boleh nanti kalau mau ngambil keringanan karena safarnya berat boleh berbuka. Maka wajib, kecuali yang ada uzur. Maka kalau yang memenuhi syarat wajib puasa semuanya puasa bareng-bareng. Itu menunjukkan sebab bahwasanya semangat ibadah kita lebih meningkat. Maka futihat abwabul jannah. Mana yang lain juga lebih memudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sebagian ulama berpendapat itu pintu surga sudah dibuka. Kamar-kamar istana di surga sudah dibuka. Iya. Yang pintu surga kita sama-sama tahu berapa? 6 atau 7? Pintu surga berapa? 6 atau 7? Iya, 8 ya. Jangan banyak awas kalau dua pilihannya sama-sama sesat jangan dipilih ya. 8 pintu surga ya. Maka menunjukkan lebih mudah. Sebagian orang berpendapat itu pintu surga sudah dibuka di bulan Ramadan, kamar-kamar di surga sudah dibuka. Ya, ketika Nabi menjelaskan tentang di dalam surga ada kamar-kamar ya. Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis ini dalam Sunan Tirmidzi atau Ibnu Majah, anda lupa ya. Kemudian kata Nabi, terlihat bagian luarnya dari bagian dalamnya, terlihat bagian dalam dari sisi luarnya. Apa? Two way vision ya. Dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat. Tapi bagi penghuni kamar tersebut, orang yang bukan hak kamarnya disebut nggak bisa ngintip kan? Nggak bisa. Bagi pemilik kamarnya dari dalam kamar dia bisa lihat keluar keindahannya, dari luar dia bisa lihat indahnya bagian kamar milik dia. Kemudian Arab Badui berdiri. Buat siapa ya Rasulullah kamar tersebut? Kata Nabi, liman atabal kalam wa ada as-siyam wa it'amut ta'am wa salu bil laili wan nasuniyam. Yang menjaga tutur katanya bagus, yang berpuasa, yang kemudian memberi makanan yang membutuhkan, dan yang sholat malam. Kata Ibnu Rajab, 4 amalan yang nanti balasannya Allah siapkan kamar indah di surga itu terkumpul di bulan Ramadan. Betul tidak? Iya, salah satu adab kita ketika Ramadan menjaga tutur kata atau tidak? Iya, itu adab wajib itu. Menjaga lisan. Sampai nanti di antara dosa yang ulama berpendapat puasanya batal adalah ghibah. Ghibah itu pembatal puasa, sebagian ulama berpendapat. Saking buruknya dosa ghibah. Dosa ghibah ya. Kenapa? Dalilnya umum. Kata Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari aku, maka tertolak. Sedangkan contoh dari Nabi ketika berpuasa, jauhi maksiat atau tidak? Iyalah. Kalau masih ada yang bermaksiat, sebagian ulama khususnya ghibah itu batal puasanya. Syekh pun nanti menyebutkan di sini. Tapi secara umum dosa maksiat adalah pengurang, bahkan bisa penghilang, membuat zong ya. Roaming pahala kita habis sampai maghrib. Makanya ada hadis apa? Tadi rubba shaimin laisa min siyamihi
ilal juwal atash. Berapa banyak yang berpuasa tapi tidak dapat bagian sedikit pun dari pahala puasa kecuali hanya haus dan lapar. Contoh tadi hadis menyebutkan keagungan Ramadan adalah futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit, menunjukkan suhulatu istiqbalil amal, potensi untuk amalan lebih mudah diterima. Iya, disebut pintu langit dibuka. Makanya amal-amal soleh kita kan terangkat ke langit. Ini dalil akidah Ahlussunnah ya. Jangan kata Ustadz Udin ya, Allah nggak di mana-mana. Kita gampang, Allah di mana? Di atas sudah. Dalil menyebutkan dalam surah apa itu? Surah Al-An'am kalau tidak salah ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepadanya amalan terangkat dari tutur kata yang baik dan amal-amal solih menuju terangkat kepadanya. Terangkat kemana? Ke atas, gampang ya akidah Ahlussunnah ya. Akidah Ahlussunnah itu mudah. Akidah yang menyimpang rumit dan ruwet gitu. Nggak bisa antum menetapkan Allah di atas. Kalau Allah di atas berarti antum menyebutkan Allah punya tempat. Kalau Allah menempati berarti Allah makhluk. Kalau makhluknya adalah aras berarti aras lebih besar dari Allah. Allah butuh kepada aras. Itu mah bahlul ente pemikirannya ya. Menyamakan Allah dengan makhluk. Terus sampai nanti dibilang apa? Kalau Allah turun di sepertiga malam hari terakhir berarti aras kosong. Bahlul ente. Ya. Terus katanya kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah harus turun di mana-mana dan berbilang. Allah turun juga di Cikarang, Allah turun juga di Amerika, Allah turun juga di Eropa. Nanti secara tidak langsung dia yang berkata demikian sudah mentasbih ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Taib. Makanya wasiat dari Ustadz Firanda tentang memikirkan tentang zat Allah itu kita nggak punya filenya. Kita nggak punya filenya. Maka kalau kita mau menggambarkan tentang zat Allah, kita bertemu Allah saja tidak. Adapun datang dalil-dalil menyebutkan isbat demikian menetapkan kita terima. Makanya kita kenapa bisa mengungkapkan hal-hal yang bisa kita sebutkan karena sudah ada filenya. Jangankan tentang Allah. Ini sedikit masalah akidah ya. Contoh di antara gambaran Nabi tentang bidadari gimana? Yura muhu saqaihima. Tampak bidadari tersebut kecantikannya adalah sumsum betisnya nampak dari luar. Gimana antum bayangin ya? Ada filenya? Antum pernah lihat yang begitu? Enggak ada. Gimana antum bayangin? Bidadari kecantikannya salah satunya kata Nabi sumsum betisnya bisa terlihat dari luar. Terus antum bayangin apa? Paling si manis jembatan Ancol. Enggak ada lah. Enggak ada. Karena kita enggak punya filenya. Ya. Contoh dalam ayat menunjukkan bahwasanya malaikat punya jantung. Antum mau bayangin apa jantungnya malaikat? Ada filenya? Jantung apa? Jantung ayam, jantung pisang? Enggak ada. Sudah kita terima saja gitu ya. Tapi kalau yang ada filenya kita bisa membayangkan. Contoh tentang kisah Nabi Nuh. Kita tidak bertemu dengan Nabi Nuh. Tapi ketika peristiwa banjir besar selesai, Allah menyebutkan fastawa alal jud, bahtera atau perahunya Nabi Nuh beristiwa di atas gunung atau bukit. Enggak tahu di mana daerah itu. Ada yang mengklaim di sini butuh dalil ya. Tapi perahu bertengger di atas gunung. Bisa antum bayangkan? Bisa, karena ada filenya atau tidak? Antum enggak tahu perahu? Perahu tahu tak? Tahu lah perahu ya. Mau yang canggih, mau yang dibuat dari kayu. Kan perahu Nabi Nuh sederhana, hanya dari kayu dan paku-paku saja dalam surah Nuh dan juga surah Al-Qamar ya. Hanya dibuat dari papan-papan dan paku saja. Makanya diejek ketika bikin perahu. Ngapain Nuh? Gak akan ada banjir dibikin perahu. Salah satu ejekannya begitu. Nuh, kamu sudah pensiun jadi nabi, jadi tukang kayu. Kan begitu ejekan-ejekan ya. Kemudian Nuh, kalau memang banjirnya besar, perahu yang ente buat ngapain? Gak akan bermanfaat, cuma dari kayu aja, gak akan kuat. Ya begitulah orang-orang kafir ya, mengejek Nabi Nuh itu. Kemudian bertengger di atas bukit. Bisa kita gambarkan? Bisa. Antum gak pernah ketemu bukit apa? Tahulah bukit, gunung, perahu bertengger di gunung. Bisa kita bayangkan? Bisa, karena ada filenya. Ada file yang sudah input masuk ke kita. Tapi kalau yang tadi dua contoh kan antum gak bisa. Bidadari cantiknya, sumsum betisnya bisa terlihat dari luar. Antum mau bayangin siapa? Gak ada, filenya gak ada. Malaikat memiliki jantung. Mau jantung siapa yang antum bayangin? Gak ada, karena filenya gak ada. Itu masalah akidah masalahnya. Ya.
Tapi maka diantara kekeliruan akidah yang menyimpang adalah mereka berbicara tentang sesuatu file yang tidak ada dalam akal mereka. Maka tentang zat-zat Allah dan sifatnya mereka banyak menyimpang. Karena filenya nggak ada, kecuali yang ditetapkan dalam dalil. Taib, kembali. Maka tadi apa? Amalan lebih mudah diterima. Tentang keterangan dalam satu dalil, ketika masuk Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit, maka amalan lebih mudah diterima. Kemudian futihat abwabur rahmah, diantaranya apa? Kembali semakin menguatkan diri kita untuk berpotensi masuk surga dengan selamat. Kenapa? Karena sebab utama Allah masukkan kita ke dalam surga karena apa? Karena rahmat. Tapi rahmat lebih Allah dekatkan kepada pelaku kebajikan. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Maka tatkala para muhsinin lebih hebat ibadahnya di bulan Ramadan, maka rahmat Allah lebih dekat lagi kepada mereka. Futihat abwabur rahmah. Ya. Taib, ini menunjukkan agungnya Ramadan, begitu istimewa yang tidak boleh kita perlakukan sama dengan 11 bulan yang lain. Di awal hadis yang lain Nabi menyebutkan sudah memberikan sambutan. Enggak ada hadis yang menyebutkan ketika masuk hilal 11 bulan yang lain. Contoh Nabi misalkan ada bersabda atakum dzulhijjah, gitu ada? Enggak ada. Atakum dzulqa'dah, atakum al-muharram. Ana menyebutkan bulan Muharram pakai alif lam ya. Kalau tidak salah pernah ana sampaikan. Karena dalam dalilnya juga Syahrullahi al-Muharram, bulannya Allah al-Muharram pakai alif lam. Tapi kalau menyebutkan Muharram juga enggak salah mutlak. Tapi kalau mau lebih nyocokin dengan dalil pakai alif lam. Imam As-Suyuti, Imam Asy-Syatibi, Syekh bin Baz lebih suka menyebutkan pakai alif lam, bulan al-Muharram. Nabi enggak pernah bersabda atakum al-Muharram, enggak ada. Yang ada atakum Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan spesial. Kemudian Nabi sifati lagi syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka makna dari keberkahan antum sudah paham. Apa itu keberkahan? Kasratul khair wa thubutuha wa ziyadatuha. Berlimpahnya kebaikan dan kebaikan itu terus menetap, bahkan cenderung bertambah. Itu makna berkah. Maka keberkahan di Ramadan itu diantaranya berlimpah kebaikan, pahala dilipat gandakan. Bahkan kata para ulama, lipat ganda pahala dengan keberkahan Ramadan itu adalah kaman wa kaifan. Apa itu artinya? Kuantitas dan kualitas. Itu menunjukkan keberkahan Ramadan. Lipat ganda pahala ibadah kita oleh Allah di bulan Ramadan, baik sisi kuantitas atau kualitas. Berapa besarnya enggak ada dalil yang menunjukkan, tapi pokoknya besar aja. Contohnya diisyaratkan dalam ibadah umroh di Ramadan. Apa kata Nabi umroh di Ramadan? Al umratu fi Ramadan apa? Ta'dilu hajjat ma'i. Umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji. Titik atau koma? Udah titik atau koma? Koma. Sama seperti pahala haji bersamaku kata Nabi. Bukan bersama tour leader. Bukan bersama mutawif. Apalagi umrah mandiri kan gak butuh tour leader. Atau ada yang nemenin lah di sana ya. Bersama Nabi. Ini menunjukkan pahala ibadah di bulan Ramadan tadi dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas. Contoh yang sudah Allah mudahkan untuk umroh. Kalau Masjidil Haram enggak padat, rangkaian umroh berapa lama selesai? Berapa hari Bali? 3 jam selesai? 3 jam selesai. Kalau Masjidil Haram enggak padat, karena rangkaian umroh itu di Mekah bukan di Madinah. Sama umroh haji, rangkaian ibadah intinya di mana? Di Mekah. Kalau di Madinah hanya ada ibadah-ibadah tertentu yang sekalian aja ketika kita safar ya. Salat di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah, kemudian ke Raudhah, kemudian ziarah syuhada Uhud dan city tour yang lain. Tapi terkait dengan ibadah inti baik umroh dan haji ada di mana? Di Masjidil Haram, kecuali mungkin yang mikot. Mikot makaninya yang ke Madinah dulu berarti dia ngambil di Bir Ali ya, Dzul Hulaifah. Kalau naik kereta cepat
nggak mungkin kita bertepatan pas Bir Ali. Makanya sudah sepersekian detik dikasih tahu kita mau melintasi Dzul Hulaifah Bir Ali. Udah pasang ihram mikot, kita ambil dari sini udah labbaik Allahumma umratan. Itu kalau ke Madinah dulu. Kalau langsung ke Mekah ya udah ibadah inti itu umroh haji ya di Mekah. Di Mekah ya. Taib. Maka umroh hanya 3 jam lah. Sedangkan haji berapa hari? Berhari-hari. Mungkin puncaknya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, sekitar 5 harian. Tawaf saja ada tawaf kudum ya, tawaf ifadah, tawaf wada, jamarat ada, jumratul ula, wusta, aqobah, mabit aja di Mina, di Muzdalifah. Puncaknya kemudian wukuf di Arafah, berhari-hari. Effort perjuangannya lebih dahsyat haji. Tapi kata Nabi, umroh yang tadi hanya 3 jam selesai kalau Masjidil Haram kosong, atau kalau kredit mungkin 4 jam atau 5 jam karena tawafnya juga padat, sa'inya juga padat gitu ya. Maka sebanding seperti haji, yang haji tadi berhari-hari perjuangannya lebih luar biasa, bahkan hajinya bersama Nabi. Ini menunjukkan lipat ganda pahala lebih besar ya. Baik, kemudian juga Syekh mengingatkan tadi walillahi utaqa'u minan nar. Di antara kesempatan emas kita berjuang ibadah di bulan Ramadan nanti adalah untuk meraih pembebasan dari api neraka. Siapa dari kita yang tidak butuh jaminan untuk dibebaskan dari api neraka? Karena kita tahu puncak kesuksesan kita adalah faman zuhziha anin nar. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka ya. Ali Imran 185 tentang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka itulah ayat yang berbicara kesuksesan hakiki kita adalah ketika nanti di akhirat diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Terlebih lagi saya menyebutkan di antara kesempatan emas kita berjuang di Ramadan untuk selamat meniti sirat. Kenapa? Karena semua dari kita, kecuali ada yang beberapa ketentuan, ada yang berpendapat yang mati syahid gitu ya. Tapi dalil keumuman menunjukkan semua akan meniti sirat. Dalam surah Maryam ayat 71 ya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian pasti mendatanginya. Artinya nyebrang sirat. Ya, ini al-jirsu ala nari jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Kalau nggak selamat nyebrang kemana? Ya ke neraka, nggak ada pilihan lain ya. Makanya kata Nabi ada yang selamat seperti kilat, seperti kedipan mata, seperti kuda lari yang berlari kencang yang terbaik yang dipakai oleh penunggang terbaik. Ada yang seperti lari cepat, bukan The Flash tapi lari cepat ya. Ada yang berjalan biasa, ada yang ngesot kali ya. Ada yang harus terjungkal ya. Maka kata Syekh, ketika puasa as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai, di antara perisai ketika nyebrang sirat agar tidak terjungkal ke bawah neraka jahanam. Ditambah tadi walillahi utaqa'u minan nar, dan di sisi Allah keutamaan Ramadan adalah adanya catatan pembebasan hamba-hamba dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Perjuangan kita 1 bulan penuh, entah 29 hari atau 30 hari, diantaranya untuk meraih terpilihnya kita dalam catatan Allah untuk dibebaskan dari api neraka jahanam. Di antara juga dalilnya kata Syekh, sebab Ramadan ini spesial adalah untuk melejitkan derajat kita di sisi Allah. Ana yakin antum sudah tahulah keterangan yang menyebutkan tentang kalaulah penghuni kubur bisa dihidupkan lagi oleh Allah di dunia, maka angan-angan mereka apa? Ingin apa? Umumnya ingin beramal salih ya. Dalam surah Al-Mu'minun ya, la'alli a'malin salihat taraktu fihi, agar kami bisa beribadah lagi ya Allah dari ibadah-ibadah yang dulu kami lalai meninggalkannya. Tapi lebih khusus lagi dia menyebutkan adanya mereka ingin sedekah. Ana sebut angan-angan ya, karena mustahil dihidupkan lagi. Kalau cita-cita mungkin terrealisasi. Maka kita tahu di antara angan-angan penghuni kubur kalau ingin masuk, kalau bisa dihidupkan lagi di dunia, ingin beribadah atau khususnya sedekah. Tapi sebagian ulama berpendapat angan-angan mereka adalah ingin berjumpa dengan Ramadan. Iya. Ramadan tahun sekarang ada dari kenalan kita, kerabat kita yang sudah tidak hidup lagi ada?
Ada, ya. Maka di antara keinginan penghuni kubur, sebagian orang berpendapat ingin berjumpa dengan Ramadan. Mana dalilnya? Dalil dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Ini dalil yang paling panjang dibawakan oleh Syekh tentang penuturan Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ya. Bahwasanya beliau menyebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, kata beliau, anna rajulaini min baliyin qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang berasal dari Bali. Bali ismu qaryatin min qabilah. Bukan Bali Denpasar, bukan. Ada dua orang dari Bali, maksudnya perkampungan di sebuah kabilah. Ada yang menyebutkan Bali itu perkampungan di Mekah, sedangkan Nabi sudah di Madinah. Jadi dua orang ini menempuh perjalanan 450 kilo. Ada yang berpendapat Bali ini kabilah perkampungan yang ada di antara suku Aus atau Khadraj. Ini dua suku yang kaum Ansor, berarti di Madinah. Tetapi yang menjadi poin pentingnya, wa islamuhuma jami'an. Ternyata mereka dua-duanya datang barengan untuk masuk Islam barengan. Berarti kalau masuk Islam barengan, udahlah, asumsi kita argo pahala mulai dari nolnya sama atau tidak? Sama. Karena masuk Islamnya barengan. Maka kata Thalha bin Ubaidillah, wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan. Ketika dua orang ini bareng-bareng masuk Islam, tapi salah satunya lebih hebat ibadahnya. Kesungguhan dalam ibadahnya mengungguli sahabat yang satunya. Fagoza fastushida, maka keduanya ikut berperang dan ternyata yang ibadahnya lebih hebat tersebut wafat syahid. Wal akhar qad makatha ba'dahu sanah tsumma tuwfiya. Adapun sahabat yang satunya yang masuk Islam barengan tadi, yang ibadahnya dikalahkan oleh sahabat yang satunya, masih hidup setahun lagi, baru setelah itu beliau pun wafat. Paham? Maka kata Thalha, fara'aitu fil manam, maka ketika aku bermimpi, aku dapati dua orang sahabat ini. Ya, ketika Allah izinkan aku sudah ada di depan pintu surga. Karena Thalha termasuk apa? Ihda min asrati al-mubasysyirina bil jannah, ya. Thalha termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, kemudian Ali fil jannah, di antaranya Thalha fil jannah, ya. Maka kata Thalha dalam mimpi, tiba-tiba Allah takdirkan aku sudah di depan pintu surga, kemudian ada malaikat yang keluar, kemudian mengizinkan yang masuk surga duluan. Yang mana dua orang sahabat ini? Yang mati syahid atau yang hidup setahun lagi? Yang hidup setahun lagi. Maka ternyata Thalha dengan keilmuan beliau pun heran dengan isi mimpinya. Karena Thalha pun berpikir harusnya yang masuk duluan ke surga yang mana? Yang mati syahid dah. Sudah prestasi ibadahnya lebih hebat, bahkan wafatnya mulia sebagai syuhada. Keheranan Thalha, ya. Maka besoknya Thalha ceritakan kepada sahabat yang lain, mendengar mimpi Thalha pun ternyata sahabat yang lain pun sama-sama fa'ajibu. Mereka pun sama-sama keheranan. Sama-sama pikirannya kayak Thalha, harusnya yang duluan masuk surga yang mana? Yang mati syahid. Maka kalau bahasa kita apa? Heran berjamaah. Semuanya heran mendengar mimpi Thalha. Maka falama balago ilan nabi, maka dikabarkanlah kabar ini sampai kepada Nabi, dan Nabi tahu sahabat semuanya heran yang mendengar dan tahu isi mimpinya Thalha. Maka Nabi berkata, min ayyi dzalika ta'jabun. Kalau bahasa Cikarang apa? Kunaon maneh araraneh gitu. Kenapa kalian kebingungan atau kenapa kalian heran dengan mimpi Thalha? Coba kalau antum paham tentang kalimat Nabi dengan bertanya demikian, berarti sudah disinyalir Nabi menyatakan mimpi Thalha ini benar atau tidak? Dengan bertanya kenapa kalian heran, berarti Nabi membenarkan mimpi Thalha atau tidak? Benar. Jadi mimpi Thalha nggak ada yang salah, itu benar. Baru kemudian Nabi mengajak diskusi para sahabat. Maka kata Nabi, alaisa qad makatha ba'dahu sanah, bukankah sahabat yang lebih dulu tadi dimasukkan ke surga dia hidup setahun lagi? Bala ya Rasulullah. Antum yang sudah belajar bahasa Arab tahu, ya. Kalau pertanyaan alaisa itu jawabannya bukan na'am atau la. Kalau pertanyaan alaisa dan antum ingin menjawab iya, antum jangan jawab na'am. Kalau dijawab na'am malah artinya tidak.
Alaisa itu kalau pertanyaan bukankah, berarti kalau kita ingin menjawab benar itu pakai bala, bukan na'am. Kalau bala bahasa kita of course. Tentu saja bala. Makanya ada sebagian qari imam kalau surat pilihannya surat At-Tin, mereka ada yang mendesis. Alaisallah bi ahkamil hakimin. Ada yang berdesis bala. Antum gak usah ikut-ikutan, antum gak tahu ilmunya. Nanti heboh. Tapi maka jawaban dari alaisa bala. Kemudian Nabi nanya lagi, alaisa adraka Ramadan? Berarti sahabat yang duluan masuk surga yang hidup setahun lagi ini berjumpa Ramadan? Bala ya Rasulullah. Fasoma wa shalla kada wa kada min siddatin minasinnah. Berarti dia juga tambah pahala puasa Ramadan? Iya wahai Rasulullah. Tambah sujud salatnya segini jumlahnya dalam setahun. Berapa kali sujud dalam setahun? Kalau sholat 5 waktu sajalah sahabat, tapi nggak mungkin, pasti sholat sunnahnya banyak ya. Kalau sholat rawatib, sholat wajib saja 5 waktu, sehari semalam berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Halo? Sholat 5 waktu, sehari semalam berapa kali sujud? 17. Yakin antum? Itu rakaat. Satu rakaat berapa kali sujud? 2. Berarti berapa kali sujud? Ya tinggal dikalikan 2 atau susah banget sih. Emang ada rakaat yang sujudnya sekali, sujud sahwi itu namanya. Sujud normal kan 2 kali tiap satu rakaat. Kok antum masih bingung? Kalau sholat wajib saja berarti sehari semalam dia 34 kali sujud. Kalau enggak jamak qashar ya. Kalau sholat normal kan 17 rakaat ya. Kalau di qashar berarti berkurang. Kalau normal berarti 34 kali sujud. Kali setahun hijriah 354 hari. Berapa kali sujud berarti? Banyak ya, udah nggak usah mikir-mikir lah, jawabannya banyak ya, ribuan. 34 kali 354, udah berapa itu? Udah 9 ribuan lebih kan ya? Bener nggak? 300 kali 30 berapa? 9.000 bener lah. Oh, soalnya pakai kalkulator. Tapi banyak. Maka kata sahabat, benar ya Rasulullah, yang hidup setahun lagi nambah pahala puasa, nambah pahala sholat, sujudnya sekian ribu. Maka Nabi apa bahasa kita? Closing statement lah ya. Kata Nabi, fa inna ma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ardh. Maka jelas jarak di antara keduanya benar bagaikan langit dan bumi. Atau langit dan sumur bor ya. Sumur bor. Langit dan bumi melejit kemuliaan. Lihat, salah satu yang Nabi sebutkan, sahabat yang terakhir hidup setahun lagi masuk surga adalah masuk surga duluan adalah karena dia berjumpa dengan Ramadan. Jadi kalau Allah pertemukan umur kita ke dalam Ramadan, lagi-lagi itu nikmat yang besar. Tapi waspada, nikmat awalnya nikmat tersebut tidak otomatis menjadi nikmat di akhirnya. Karena tadi Jibril mendoakan kebinasaan dan Nabi aminkan. Siapa yang sudah dapat nikmat umur sampai ke Ramadan tapi gagal meraih ampunan dari Allah? Ya, naudzubillah. Tapi cukuplah ya beberapa keutamaannya. Maka bagaimana bekal terbaik kita? Tadi yang pertama sudah Anda sebutkan, perbanyak doa ya. Selain doa-doa yang biasa kita lafalkan, doa yang tadi, yang isinya 3 apa tadi? Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban. Kemudian Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Terus tambah wa wafiqna fihi lil a'mali shalihat, dan kelak berikanlah kami taufik ketika sudah hadir di bulan Ramadan agar maksimal ibadah di dalamnya. Emang mau ngapain sampai ke Ramadan kalau hanya melanjutkan kemaksiatan, musibah. Tapi untuk beribadah. Jadi perbanyak doa. Tadi sudah sebutkan salah satu hikmahnya ya. Kalau doa kita jujur apa tadi? Kalau Allah wafatkan kita umur belum sampai, insya Allah berbagai target pahala ibadah yang ingin kita lakukan sudah tercatat. Itu salah satu kemuliaan ya. Untuk menjaga doa yang jujur ingin dipertemukan dengan Ramadan. Bukan karena THR, bukan. Tetap dapat lah itu ya. Mau gaji 13 kayak, mau THR kayak. Ya. Terus yang kedua, tajdidut taubah. Perbaharui taubat. Bukan nanti, taubat itu bukan Ramadan nanti. Sekarang. Kenapa? Karena tadi kita ingin bisa bersemangat ibadah di bulan Ramadan nanti. Sedangkan kita sudah bahas dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yang membuat tubuh kita lemah dalam beribadah itu karena sebab apa?
efek dosa dan maksiat. Bayangkan kalau kita masih melanjutkan maksiat di sisa-sisa Sya'ban sampai akhir Sya'ban masuk Ramadan dan kita tidak bertaubat, yakin lemah ibadahnya nanti. Kecuali yang Allah berikan taufik bertaubatnya benar-benar. Kenapa? Karena pemberat tubuh kita untuk ibadah itu efek buruk dosa dan maksiat ya. Makanya kalau antum paham tentang tafsir ayat-ayat surat Al-Insyirah, ketika Nabi terpilih menjadi manusia yang paling hebat ibadahnya, salah satunya Allah menyebutkan wa wada'na anka wizrak. Kata Allah, dan telah kami jatuhkan dari dirimu pemberat efek dosa-dosa. Kenapa? Karena Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu dan yang akan datang ya. Itu di awal surah apa? Al-Fatah ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambih. Itu ya. Wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matu 'alaika dan seterusnya. Nabi sudah diampuni. Maka kita yang harus berani taubat itu sekarang. Udahlah yang biasa dengar-dengar yang haram, musik-musik, gosip-gosip, tontonan yang haram, ya. Bagi kita laki-laki termasuk nonton berita lah. Rata-rata presenter berita siapa? Ahwat apa Ikhwan? Atau cewek apa cowok? Presenter berita rata-rata Ikhwan atau Ahwat? Cewek lah. Emang pakai hijab? Kelihatan rambutnya? Rambut aurat atau bukan? Terus antum masih nonton berita nanti Ramadan melotot lagi lihat. Itu roaming pahala itu. Udahlah, nggak usah. Ditambah mungkin pakaiannya juga nggak menutup aurat, rambutnya terurai, udahlah. Itu roaming. Maka bertaubat mulai dari sekarang ya, lisan dan seterusnya. Terus yang berikutnya diantaranya adalah kalau sudah nanti atau masih qabla Ramadan ya, kalau persiapan ilmu, harta itu sudahlah antum nanti baca fikihnya lagi. Dan harta sudah nabung lah antum 11 bulan ya. Cuma sayang antum masih ngurus perusahaan orang lain kan ya. Kalau mau pengen fokus minimal 10 malam terakhir harus cuti kan ya. Benar enggak? Kalau mau fokus itikaf 10 hari terakhir antum harus cuti atau enggak? Cuti kan antum masih ngurusin perusahaan batur ya. Kalau punya perusahaan sendiri mah bebas. Antum mau full juga ya. Kecuali masih ada jatah cuti. Tapi maka diantaranya juga adalah persiapkan planning, takhtid tadi ya. Antum mau khatam berapa kali? Kemudian tarawih nggak akan bolong-bolong. Maka diantara pendukungnya adalah kalau antum sudah berkeluarga, ta'awun baina ahlik. Kerjasama dengan anggota keluarga, dengan istri. Mah, target kita berapa kali nih khataman tahun ini? 2 kali ya Pak? Oke, 2 tahun deal ya, deal. Udah ada kesepakatan. Tiba-tiba kalau antum yang tipikal lebih konsisten untuk menunaikan target tadi, misalkan istri yang masih bingung buang-buang waktu, antum baru baca 1 halaman, Pak, kayaknya di Mall Pakuwon lagi promo. Repot kalau gitu. Antum jangan tergoda. Mah, ingat, kita sudah komitmen. Papa belum selesai nih 2 juz. Ya harus bilang begitu. Berani? Berani. Cuma masalahnya kata mamanya, oke Pak, mama jalan sendiri. ATM papa ada di mama ini. Nah repot kalau gitu. Jalan sendiri. Perempuan zaman now. Repot. Artinya kerjasama. Gitu ya. Termasuk teman-teman yang pengen ngajak bukber. Setiap malam, tiap sore bukber. Itu sayang waktunya. Kadang kemudaratan bukber itu tarawihnya kok bolong gitu untuk berjamaah. Karena kondisi yang paling afdol tarawih itu tetap berjamaah bersama imam. Ingat ya, jangan salah paham nih. Salat malam di bulan Ramadan yang namanya tarawih yang paling afdol bermakmum bersama imam. Kecuali kata Ibnu Hajar atau Imam Nawawi ada. Contoh antum hafiz Quran, antum ingin lebih banyak bacaannya lebih panjang, mentadaburi ayat, dan antum tidak akan terkena penyakit loyo ibadahnya, boleh sholat sendiri. Ditambah imam di masjid 23 rakaat selesai 10 menit. Repot kalau gitu. Antum ini sholat sendiri. Tapi kalau imamnya mutqin bacaannya, hafalannya banyak, ada juga yang one night one juz, udah antum bermakmum.
Tapi puncak pahalanya apa? Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qunutul lailah. Siapa yang bermakmum di belakang imam ketika salat malam di bulan Ramadan, maka sampai selesai bersama imam dicatat pahalanya seperti pahala salat semalam Nah itu masalahnya. Kalau antum salat sendiri enggak. Tenang Ustadz, yang penting sholat isya sama sholat subuh. Antum tahu dalil sih. Siapa yang bermakmum sholat isya berarti dia dapat pahala sholat separuh malam, gitu kan ya? Siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah maka antum dapat pahala sholat penuh. Hadisnya sahih. Aduh, harusnya ana jangan kasih tahu hadis ini, nanti malah tarawih semua ini. Enggak lah, insya Allah nggak begitu ya. Tapi yang paling utama bermakmum bersama imam, begitu. Kecuali tadi antum hafiz Quran, janganlah. Kalau antum nggak hafiz Quran, apalagi modal antum cuma trikul, jangan sholat di rumah, udah bermakmum di belakang imam aja. Atau cuma Anas sampai At-Takatsur, jangan. Sholat pengen panjang-panjang, ya taib. Maka kerjasama sama anggota keluarga. Demikian juga diantaranya bukhlul auqat, pelit waktu lah, pelit waktu. Ya, makanya kalau ada yang diajak sia-sia, target hafalan tadi, target hataman. Paling mudah pokoknya sebelum tidur, kalau pengen 2 kali khatam sebelum tidur 2 juz hari itu sudah selesai. Sebelum tidur awas. Anak kalau mau sekali khatam kan kalau bagi sholat 5 waktu 5 berarti 2 lembar ya. Kan 1 juz 10 lembar ya. Mushaf Madinah itu 20 halaman. Dibagi sholat 5 waktu, kalau pengen sekali khatam kan 2 lembar, subuh 2 lembar, duhur 2 lembar. Mudah kecuali yang malas sih. Kalau mau 2 kali khatam berarti 4 lembar. Mau qobliyah subuhnya 2 lembar, ba'diyah subuhnya 2 lembar, qobliyah duhur sebelum duhur 2 lembar, setelah duhur baca 2 lembar, 4 lembar, dipakai panduannya sholat 5 waktu, maka selesai 2 juz setiap hari. Kalau ternyata belum selesai di hari tersebut 2 juz, sebelum tidur selesaikan. Nggak ada ngutang besok, nggak ada. Aduh baru 1 juz, besoklah saya hajar 3 juz. Enggak, yakin hutangnya nambah jadi 2 juz. 2 juz, 3 juz, ya udah. Kira-kira akhir Ramadan 2 kali hatam itu checklist apa silang? Hati-hati, hati-hati. Udah pelit waktu lah. Terutama apa? Nuksu istimal al-midsus. Kurangilah penggunaan apa? Media sosial ya. Antum punya device berapa handphone? Satu handphone berapa grup WA? Selama 11 bulan antum sudah bisa seleksi mana grup yang hahihi doang. Bukan faidah ilmu, bukan mengingatkan ketaatan. Udahlah antum jangan pakai uang keenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ana cintai karena Allah. Kita mau masuk Ramadan. Ana sadar diri cenderung banyak dosa dan lemah dalam menjaga waktu-waktu berharga. Tolong ya, maafkan saya pamit dulu dari grup sementara. Wassalamualaikum. Semoga Allah berikan kita ampunan yang sempurna. Jangan gak enakan, live aja live. Ya, ada grup di Bandung yang memang sebetulnya porsinya berimbang sih, kadang canda, kadang materi-materi. Berapa tahun ini ana live sebelum Ramadan. Awal pas live teman-teman ngejapri, "Ustaz, kenapa live dari grup kita? Kenapa?" Yang rewel blokir. Jangan lah ya. Oh diblokir jangan. Ya udahlah. Cuma paling grup WA keluarga. Jangan grup WA keluarga istri, jangan live antum, dicariin antum nanti. Ini jangan punya pos 2 keluarga baru ini. Jangan lah ya. Tapi Facebook hati-hati lah. Bantah-bantahan komen, apalagi antum tipikal yang grup WA kalau sudah ada 100 pesan bukan antum scroll, baca satu persatu. Baru 2 ayat, handphone di samping mushaf, ting tang ting tung, udah repot lah. Nggak ada itu, nggak ada. Ya. Di antaranya juga kalau Masjidil Haramain ya, Al-Ahrifali yang kemarin umrah, kalau antum fokus mendengar khutbah para imam di Jumat terakhir sebelum 10 hari terakhir itu pasti ada wasiat. Selesaikan semua kebutuhan kalian untuk berhari raya sekarang. Istri dan anak-anak butuh baju bedug sekarang nyarinya. Antum mau menyiapkan makanan kue-kue lebaran sekarang belanjanya. Kecuali yang online masih bisa lah ya. Tapi kalau onlinenya juga buka toko oranye, toko hijaunya lama-lama juga sama habisin waktu. Apalagi harus keluar. Butuh makanan yang bisa frozen belanja, masukkan freezer sekarang. Hanya masalahnya Ustaz,
afwan, gaji belum turun. Itu bukan urusan ana itu. Itu bukan urusan ana. Gaji belum turun. Ya masa iyalah, atau 11 bulan ya. Tapi cukuplah. Janganlah, jangan. Masa malam 21 mau lipo, malam 23 aeon, malam 25 enggak ada, bentar-bentar keluar, jangan. Mahal, waktu mahal. Terus yang berikutnya juga diantaranya adalah bermain di dua jenis ibadah. Maksudnya pertama ibadah qasirah, yang kita fokus ibadah itu pahalanya porsinya buat kita. Salat jaga 5 waktu, awal waktu, jangan bolong-bolong kalau tidak ada udzur. Karena salah satu hikmahnya pernah kita bahas ya. Kalau kita sakit, nggak bisa berjamaah, biasanya kita istiqomah, maka pahala tetap dicatat sempurna. Kalau kita pas lagi safar, sholat di perjalanan, nggak bisa berjamaah, maka dicatat sempurna. Demikian ya. Tapi maka mainkan ibadah, namanya ibadah qasirah. Sholat 5 waktu, tilawah Quran yang tadi mau 2 kali hatam, atau mau kalau anda tawarkan 2 kali hatam tilawah, sekali terjemahan, top itu. Iya. Tapi kemudian juga misalkan saumnya kita jaga kualitas, ingat ya. Kata Jabir bin Abdillah, idza sumta ahadukum falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Kalau kalian berpuasa, tolong puasa juga pendengaran, penglihatan dan lisan. Jabir bin Abdillah sudah tahu dari dulu pengajaran dari Nabi, yang paling banyak menyedot pahala puasa kita adalah 3 anggota tubuh ini. Pendengaran, penglihatan dan lisan, hati-hati. Kalau sekarang tulisan. Karena tulisan mewakili hukum lisan nih, hati-hati. Taib, maka mainkan ibadah. Yang kedua ibadah muta'adiyah, yang pahalanya juga banyak buat orang lain. Sedekah, dan sedekah terbaik semuanya ulama sepakat. Sedekah terbaik di bulan Ramadan apa? Memberikan makanan berbuka. Kalau di perumahan suka ada jadwal ya, penyedia takjil dan iftar. Takjil atau takjil? Halo? Yang sudah tahu bahasa Arab, takjil atau takjil? Pakai ain atau pakai hamzah? Takjil atau takjil? Yang benar apa? Takjil, pakai ain. Ajala yu'ajjilu ta'jilan, menyegerakan. Kalau takjil mengakhirkan. Insyaallah nanti kita takjil ya. Enggak mau, anak takjil enggak mau. Maunya takjil. Menyegerakan berbuka ya. Dan iftar biasanya ya. Maka kita tidak terpaku jadwal utama. Di hari yang lain udahlah antum semampu antum memberikan makanan untuk berbuka bagi orang lain. Tadi Anda sudah ngobrol bercanda sama Ahri Paldi. Kayaknya tahun ini tetap kita sepakat sama. Sunnah berbuka Cikarang Bekasi, kurma apa gorengan? Sunnah berbukanya kaum muslimin di Cikarang Bekasi, kurma apa gorengan? Maksudnya yang lebih doyan lah ya. Ustaz Firanda pernah cerita ya? Belum maghrib, masuk atau belum? Belum ya. Ustaz Firanda pernah menceritakan ya. Kalau di Madinah kan pas udah waktu berbuka udah berjejer ya depan makanan. Itu di sana 10 menit atau 15 menit atau setengah jam sudah fokus berdoa. Ternyata ada seorang syekh yang doyan gorengan. Ternyata ada jamaah yang baru datang dekat dengan beliau bawa gorengan habis jajan mungkin ya. Tapi dia fokus doanya nggak mau putus, tetap berdoa tapi tangannya isyarat. Gua bagi gorengan ya, maksudnya begitu. Bagi gorengannya. Kenapa? Doa tetap jangan putus. Loh boleh Ustaz begitu? Boleh. Dulu Nabi ketika berdoa sambil memegang tali kekang unta. Berdoa tetap fokus. Nah Syekh mengamalkan itu. Pengen dapat bagian gorengan, doanya tidak putus pakai isyarat. Tolong simpan di sini gorengan gua mau. Luar biasa ya. Nah, jadi makanan berbuka. Contoh sekarang kedermawanan tidak sulit bagi kita. Jauh lebih mudah, antum tidak perlu keluar rumah. Ada apa? M-banking lah ya. Dan kebaikan yang kita prioritaskan tetap kerabat. Tahu kerabat ada kebutuhan, udah buka M-banking. Yang penting ada saldonya, kirim minimal nolnya 6. Minimal nolnya 6. Jangan cuma 4. Minimal nolnya 6. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan ya. Itu pahalanya luar biasa. Sampai kata Nabi, seorang saudara menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya jauh lebih aku sukai daripada itikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Ini dari sisi pahala ibadah yang bermanfaat untuk saudara kita yang lain ya, membantu mereka, memenuhi kebutuhan mereka dan seterusnya ya.
Tapi maka inilah beberapa hal. Adapun nanti siklusnya sudahlah antum siap mengakhirkan makan sahur, jaga kualitas saum kita, jauhkan dari maksiat, sholat 5 waktu terjaga, waktu tiba berbuka bersegera berbuka ya. Kemudian nanti bersiap diri dengan sholat tarawih bermakmum di belakang imam, selesaikan target baca Quran. Kemudian kalau bangun di sepertiga malam hari terakhir tetap jaga. Kalau mau ibadah sholat lagi silahkan, karena tidak ada batasan dalam jumlah rakaat sholat malam, gak ada. Makanya antum gak usah bingung lagi, Ustadz yang benar 11 atau 23. Sudah dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim. Kalau mau 11 diperpanjang rakaatnya, kalau mau 23 agak singkat rakaatnya. Ana sudah sampaikan ya, di kita selesai tarawih 40 menit udah top. Bener gak? Apalagi tarawihnya doang, tidak termasuk isya. Tambah isya mungkin bisa jadi 1 jam lah. Dan di kita ada yang imam yang 1 malam 1 juz, tapi itu jarang disukai. Udah masuk maghrib. Tapi jadi terus siklusnya begitu. Ya. Tapi maka inilah apa yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan majelis rutin kita di Selasa sore hari ini, yang tadi sudah sampaikan jeda dulu dari pembahasan Mukhtasar Ad-Da' wa Dawa. Semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, dan semoga kelak kita diberikan taufik untuk bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan, dan semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anaqla bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.